baik ya. Baik. KB gimana? Baik. Luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau tanya adik-adik. Siapa yang tahu sungai? Sungai. Sungai. Yang ngalir ya kayak? Yang ngalir Iya. benar. Yang ngalir, ya kan mau siang, mau hujan, dia tetap ngalir. Kalau nggak ngalir, Kalau nggak ngalir, bukan. empang. Empang atau Danau. danau, ya dia stuck di situ aja. Tapi kalau sungai itu dia ngalir terus. Kayak apa sih yang ngalir terus itu? Kayak kasih Yesus kali ya? Ya kan? Oh iya pastinya. Seperti kasih Yesus adik-adik. Ya kita nyanyi sama-sama ya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ayo lagi. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke, jadi mau hujan, mau panas, kasih Yesus itu tetap mengalir di hidup kita. Mau Iya kan? senang, mau sedih, Hmm. kasih Yesus tetap mengalir. Nah, amin adik-adik ya. Kalau kasih Yesus sudah mengalir, merasa Jadi- bahagia nggak sih kita? Oh pastinya dong. Pasti dong. Bahagia ya. Adik-adik juga pasti merasa bahagia dong. Ya, iya kan? Oke, kalau gitu kita nyanyi sama-sama. Hari ini kurasa bahagia. Ceka. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita, tak
hati kita senang kalau kita bersaudara semuanya ya. Iya. Nggak ada pertengkaran adik-adik. Karena kita semua saudara dalam Kristus. Saudara kan? dalam Kristus. Iya. Betul adik-adik. Sekarang Kalau kita saudara berarti harus saling apa? mengasihi. Saling mengasihi. Kasihnya siapa dulu nih? Kasih Tuhan Yesus dong. Kasih Tuhan Yesus Ya ya. kan? Bagaimana ya? Yuk sama-sama kita nyanyi. Oke. Bagaimana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakan ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana Harus mengatakan di hatiku? Oh Tuhanku, tolong aku mengatakan ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ayo. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Oke, kita harus mengasihi sesama kita semua dengan kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, seperti biasa adik-adik, kita nyanyi satu lagu pujian lagi ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Ayo adik-adik ikut KAB berdoa ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan belajar mengenai firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Kakak berharap semua adik-adik tetap sehat selalu ya. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tentunya sudah dong. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau bertanya kepada adik-adik dulu. Kak Karen tanya nih, adik-adik yang udah sekolah, siapa di sini yang pernah dipilih untuk menjadi pemimpin di kelasnya? Misalnya, menjadi ketua kelas, menjadi pemimpin barisan, atau menjadi pemimpin lainnya. Siapa di sini yang pernah menjadi pemimpin? Dipilih ya menjadi pemimpin. Ada? Pastinya ada ya adik-adik. Pada lambaikan tangan ke atas. Banyak sekali ini. Nah adik-adik, ketika adik-adik dipilih untuk menjadi pemimpin, bagaimana perasaan adik-adik? Apakah adik-adik merasa bangga? Apakah adik-adik merasa hebat? Atau adik-adik merasa bingung nih, takut, atau panik, gak tahu harus bagaimana? Bagaimana perasaan adik-adik? Nah, sebelum kakak cerita lebih lanjut, adik-adik ingat kan cerita minggu lalu? Cerita tentang Musa? Musa, dia melarikan diri dari kejaran Raja Firaun. Dia lari ke tanah Midian. Lalu Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin di bangsa Israel. Kira-kira Musa bagaimana ya perasaannya saat Tuhan pilih menjadi pemimpin bangsa Israel? Apa yang dilakukan oleh Musa ya kira-kira ya? Adik-adik ada yang tahu? Yuk kita saksikan cerita berikut ini. Adik-adik jangan kemana-mana ya. Bagaimana ya? Aku kan gak bisa berbicara, tidak pandai berbicara, kurang
orang pintar berbicara seperti kakakku Harun. Gimana ini ya? Mengapa Tuhan memilih aku untuk menjadi pemimpin bangsa Israel? Aku sendiri aja tidak ada pengalaman untuk memimpin. Bagaimana disuruh menjadi pemimpin bangsa Israel yang besar itu ya? Musa, akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan bangsamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku memberikan janji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku akan memberikan tanah perjanjian untuk menjadi milik keturunanmu. Akulah Tuhan. Katakan semua perkataan ini kepada seluruh orang Israel di Mesir. Tuhan, bagaimana orang Mesir bisa percaya dengan semua perkataanku? Bagaimana kalau misalnya mereka tidak percaya sama semua perkataan yang telah kusampaikan kepada mereka? Akulah Tuhan Allahmu. Pergilah menghadap Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Orang Israel sendiri saja tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun mendengarkan aku? Itu kata Tuhan. Aku harus siap. Aku harus berani. Aku tidak boleh takut. Aku siap menjalankan tugas yang sudah diberikan Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Karena Tuhan Allahku, Dia yang lebih berkuasa daripada Raja Firaun. Tuhan pasti akan menolong aku. Ya, aku harus jalan. Aku harus jalan. Nah, adik-adik, sudah lihat ceritanya tadi? Jadi, bagaimana Musa? Dia terima tidak ya? Dia mau menjalankan gak ya ketika dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel? Wah, ternyata Musa akhirnya menerima. Dia mau menjalankan tugas yang telah diberikan kepada dia oleh Tuhan. Dia mau menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, meskipun Musa banyak kekurangannya, dia tidak pintar berbicara seperti kakaknya Harun. Dia mungkin masih banyak kelemahan dia, tapi dia percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memampukan Musa untuk memimpin bangsa Israel yang besar itu. Jadi adik-adik, kalau adik-adik dipilih untuk menjadi pemimpin, adik-adik tidak boleh lagi merasa takut. Karena apa? Karena ada Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Karena akan ada Tuhan yang selalu menolong kita. Karena ada Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Adik-adik semua harus yakin dan percaya bahwa kuasa penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kita. Jadi adik-adik tidak boleh takut lagi ya. Adik-adik harus yakin kuasa Tuhan nyata. Yakin artinya apa? Artinya
jangan takut. Percayalah, Tuhan akan memimpin hidup kita. Nah, adik-adik, firman Tuhannya diambil di dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Di mana? Di Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Kakak-kakak yang sudah bisa membaca, adik-adik yang bisa membaca juga boleh membacanya. Ditemani mama dan papa. Kalau yang belum bisa baca, minta tolong mama dan papa untuk membacakan. Nah, adik-adik, firman Tuhan selesai. Kita mau berdoa. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau penyertaan-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Kami tidak lagi merasa takut karena ada Engkau yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sudah siap untuk aktivitas? Sebelum kita mulai aktivitas, kita siapkan dulu alat dan bahan yang diperlukan. Untuk kelas plan, alat dan bahannya adalah pensil warna-warni. Sedangkan untuk kelas Grow dan Fruitful, alat dan bahannya adalah pulpen atau pensil. Untuk langkah aktivitas, bagi kelas plan, adik-adik dapat meminta tolong kepada mama dan papanya untuk print gambar atau cetak gambar dari link yang sudah disediakan. Lalu setelah dicetak atau di print, adik-adik dapat mewarnai gambar tersebut. Jangan lupa gambar yang bagus ya adik-adik. Selanjutnya untuk kelas Grow dan Fruitful. Kelas Grow dan Fruitful, adik-adik juga bisa memprint gambar atau mencetak gambar dari link yang sudah disediakan. Setelah dicetak, adik-adik jangan lupa untuk digunting tepinya sesuai dengan garis pinggirnya. Lalu adik-adik tulis di bagian paling atas dengan judul Aku dalam Rencana Tuhan. Setelah itu, adik-adik juga tulis di bagian tengah-tengahnya atau bagian tengah kertas, aku mau titik. Contohnya, aku mau dipakai Tuhan untuk mendoakan orang sakit. Nah, adik-adik, aktivitasnya boleh didampingi oleh papa dan mama ya di rumah. Setelah selesai, jangan lupa adik-adik dapat upload di Instagram dan di tag di GBI-REM dan Harvest Generation. Oke adik-adik semuanya, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.